Selamat malam pemirsa. Eh, Tanggal 1 April ini saya pribadi membuat konten yang memang harus dibuat gitu. Judulnya yang terpikir dalam 1 bulan terakhir ini tentang ada apa di balik berita. Karena hampir banyak berita yang muncul di media-media online maupun televisi itu tidak hanya muncul karena kejadiannya aja. Pasti ada yang melakukan dan melakukan sengaja untuk membuat itu. Kita tahu dunia jurnalistik, dunia media ini penuh dengan propaganda, dan kita tahu bagi masyarakat awam ketika muncul berita di depan mata dia dan dia baca dan seakan itu percaya, walaupun memang ada pejabat atau orang yang bertanggung jawab atas statement tersebut dan dia mau bertanggung jawab baik secara hukum maupun secara moral gitu. Tapi yang namanya fungsi media adalah selagi orang itu mau ngomong, memberikan statement atau mau memberikan konfirmasi, media akan dengan senang hati mempublikasikannya. Terlepas apa makna di balik informasi yang diberikannya. Dan perdana untuk di bulan 1 April 2020 ini kita akan feedback 1 bulan terakhir mengenai virus corona atau COVID-19. Ini di Kepri sendiri, dari catatan kami media, saya selaku pengelola media Warta Kepri melihat total orang yang dalam kasus orang dalam pengawasan atau ODP dan pasien dengan perawatan ya. Kita lihat dulu ya, sabar ya. Ya. Pasien dalam pengawasan PDP itu cukup drastis. Tanggal 2 Maret 2020 Pak Jokowi mengumumkan 1 positif, berturut-turut sampai hari ini per 30 Maret tadi itu udah 1140 lebih yang positif di Indonesia. Balik ke Provinsi Kepri sendiri, status sekarang ini udah positif total di sini ya, positif COVID Batam 6 orang, 1 udah meninggal, ditinggal awalnya 7 jadi 6 orang. Tapi hasil rapid test per tanggal 30 Maret tadi, rapid test COVID-19 ada reaktif 8 yang belum positif. Ternyata jumlah ini sih belum tinggi, cuma yang mengagetkan itu adalah jumlah ODP. Kalau PDP memang itu rentang orang yang dirawat, mungkin kita doakan dia sembuh. Tapi dalam posisi keperawatan ini jumlahnya di Batam cukup besar juga loh. Dikumulatifkan itu ada 47 orang. Dan se-Kepri itu setelah ada 90 orang se-Kepri. Di bawah Batam 47 ada Tanjung Pinang 24 orang, Bintan 5 orang. Karimun 9, Anambas 2, Natuna 3 orang. Alhamdulillah hingga sampai ini belum ada catatan ada positif atau negatif.
nol semua catatannya. Mungkin Natuna memang kabupaten kita yang paling di tengah-tengah, dan memang transportasi ke bolak-balik ke sana tidak ada banyak gitu loh. Hanya beberapa kapal, tapi alhamdulillah sampai ini Karantina masih nol ya. Natuna masih nol. Maaf, Lingga masih nol. Nah, dengan kondisi ini total PDP saja di Kepri ini ada 1.726 orang. Kalau digabungkan dengan PDP-nya itu jadinya total ada 1.816 orang. Apa yang kalau bagi masyarakat awam berpikir, kami menghadirkan ini fakta dari data dari kepala dinas, ada dinas kesehatan provinsi Kepri, kita tampilkan data mereka kasih setiap hari, kita publikasi. Tentu tidak dari 1.800 orang ini tidak semuanya orang dari Kepri ya, karena memang lonjakan itu terjadi dalam 1 minggu terakhir, dari posisi maju dari 90 ke 100, 500, kemudian langsung ke 1.000 itu ketika ODP pantauan dari ketika TKI masuk, atau tenaga kerja Indonesia dari Malaysia masuk ke Batam, ke Karimun, Tanjung Pinang, dan seketika juga jumlah tersebut meningkat juga. Tentu posisi ini menjadikan jumlah meningkat terus, karena memang rentang namanya pengendalian penyebaran virus, siapapun orang yang berkontak dengan pasien PDP atau pasien yang positif itu akan menjadi berpotensi sebagai mengarah perlu di karantina. Dan dalam catatan media, juru bicara penanganan virus corona di Indonesia, Pak Yuri aja, satu orang sehari berpotensi bisa berinteraksi 4 sampai 5 orang minimal satu hari. Jadi bisa dibayangkan kalau pribadi saya ini tersingkap positif, saya akan berhubungan dengan 3 orang sekalian, anak dan istri. Nah, kemudian saya sebelum di karantina tentu akan keluar juga, beli rokok, beli makanan, beli minuman, ketemu dengan kawan-kawan media juga. Itu bisa dikatakan lebih dari 10 sampai belasan orang setiap hari. Tapi alhamdulillah sampai hari ini tanggal 1 April saya masih negatif. Alhamdulillah juga bukan negatif, tes juga nggak ada. Sampai saat ini gejala belum ada. Mungkin karena sifat hidup saya yang berubah. Siang baru bangun karena kerja malam seperti ini, dan langsung menyendiri di kantor ya. Menyendiri di kantor tanpa kawan-kawan redaksi yang lain, karena memang saya larang juga ke kantor. Dan inilah imbas positifnya. Terus ada apa lagi di balik berita dari kasus itu? Kita tidak bicara masalah kasus besarnya, kita bicara bagaimana kasus ini akan semakin menarik di skala media nasional. Kita tahu tekanan dari sejumlah media itu kita lihat terjadi di akhir-akhir minggu gitu loh, karena memang persiapan untuk tampil di sejumlah TV dari narasumber atau pembicara-pembicara ya, mengkritisi lemah pemerintah lah, kritisi habis-habis lah, besoknya tampil di televisi mereka. Bayaran nggak tahu ya, sponsor nggak tahu ya, itu trik media sih. Pasti cobalah kawan-kawan atau pemirsa lihat setiap hari Sabtu atau Minggu atau Senin aja, itu jumlah traffic kritik
kritik kan meningkat terus, dan itu akan muncul pada hari Selasa atau Rabu jadi pembahasan dalam sebuah media televisi. Nah, sekarang 1 April, saya dari 2 hari yang lalu, minggu Senin ini saya memperhatikan tweet tertinggi itu mengenai kelemahan masalah lockdown atau ada penjelasan mengenai karantina wilayah. Nah, pasti besok-besok dalam pembahasan di televisinya tentang tentang karantina wilayah. Hari Rabu juga gitu juga, Kamis itu juga. Jadi memang ada by design gitu. Kita orang media ini tahu. Kita orang media akan selalu menentukan siapa yang akan ngomong dalam minggu ini. Karena tidak mungkin kalau nggak didesain, kalau tidak digiring tidak akan ada judul medianya. Artinya memang ada kadang untuk kepentingan topik sebuah media, apalagi kegiatan rutin mingguan yang memang skalanya panjang, memang dirancang dulu opini publik. Nanti akan berdiskusi orang yang pro dan kontra. Kalau percaya, besok paling judulnya seperti kayak minggu kemarin, Senin, Selasa, Selasa sama Rabu kemarin mengenai meningkatannya jumlah virus. Itu dijejar terus kesalahan-kesalahan para pejabat yang memberikan penjelasan tentang virus corona itu yang dijajar terus di akhir minggu. Nah, Senin Selasanya bahas tentang orang-orang yang biasa muncul di media sosial akhirnya muncul di televisi membahas lagi yang lebih booming. Seperti prediksi saya seperti itu. Entah mungkin besok berbeda atau tidak, tapi inilah yang saya gambarkan ada apa di balik berita. Memang berita itu memang dibikin sengaja untuk memancing pendapat masyarakat. Karena kalau berita hanya bisa berita datar saja mengenai seremonial, telah ditangani, soalnya itu memang pembaca Indonesia tidak peduli gitu loh. Tapi kita ada trigger, ada konflik dalam berita itu jadi pembicaraan gitu. Jadi memang masyarakat Indonesia sendiri adalah masyarakat tipikal kritis, baik di semua umur gitu loh. Kita terbiasa seperti itu. Alhamdulillah Indonesia masih demokrasi. Bagaimana dengan negara-negara lain? Kita berharap corona akan habis. Mungkin doa banyak di media sosial sebelum bulan Ramadan akan habis. Tapi memang ini kayaknya akan panjang. Apalagi di KPI sendiri disiapkan sebuah rumah sakit khusus penanganan corona, virus infeksi ini. Tentu tidak mungkin dengan dibangun rumah sakit dalam jangka waktu 1 bulan dengan kapasitas dengan biaya yang lumayan, tiba-tiba corona habis, nggak mungkin. Nah, jadi lucu. Jadi akan ada tetap juga. Ya, semoga saja opini pendapat saya tidak sependapat dengan Anda. Mungkin saya memang berpikir membaca berita sehari sampai 20 sampai 30 karena otak dangas juga. Bagaimana bisa itu aja dulu. Terima kasih. Kita mulai besok tentang ada apa berita, mungkin sekali seminggu mungkin ya, atau 2 kali sehari ya. Yang penting saya mulai aktif di YouTube saya ini, subscribe. Jadi Swada ya selaku CEO media Warta Kepri ya, CEO Warta Kepri media yang tergerak sebetulnya untuk menjelaskan ini dan bikin konten ini sudah cukup lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.